Salam jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama kami dalam acara Gembala Menyapa GKI Gracia. Saudara, kita baru saja merayakan hari pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta. Penta itu berarti 50, karena setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, maka 50 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Nah, pada waktu Yesus naik ke surga, ia juga menjanjikan. Dia mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa, akan memberikan roh penolong, yaitu roh penghibur, yang akan memenuhi kamu dan akan menjadi bagian dalam kehidupanmu untuk memberikan penghiburan, untuk menginsapkan dunia, untuk menuntun kita memahami segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, tentu hari Pentakosta itu mendatangkan sukacita yang besar bagi kita. Sebab kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan pertanyaan. Banyak kali kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita memperingati Pentakosta, kita diingatkan Roh Kudus dicurahkan atas kita. Sehingga dengan demikian kita dapat menjalani kehidupan kita dengan pasti. Karena bersama dengan Roh Kudus, satu pribadi yang Tuhan berikan kepada kita, bagi setiap orang yang merindukannya dan mau menerimanya menjadi bagian dalam kehidupan secara pribadi, maka ia akan menuntun kita menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita, menuntun kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa pada hari Pentakosta ada dua peristiwa yang luar biasa terjadi, yang menggambarkan turunnya Roh Kudus atas kita. Dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu, kurang lebih, kepada para murid-muridnya dan orang-orang pilihannya. Dan hari Pentakosta yang kita rayakan sampai hari ini, satu kali terjadi untuk selama-lamanya. Tidak ada Pentakosta kedua, ketiga, karena kita tahu itu diberikan kepada para rasul untuk meneguhkan kesaksian mereka dengan penuh kuasa, memulai satu pelayanan di mana ada 3.000 orang Kristen pertama yang hasil dari pekerjaan Roh Kudus itu. Nah, saya mau katakan pada saat ini bahwa ada dua peristiwa besar yang patut kita ingat, yang mengingatkan kepada kita pencurahan Roh Kudus, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada dua tanda ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, yaitu seperti tiupan angin keras. Saudara, ini gambaran tentang kuasa Tuhan yang tak terbatas. Ia bicara juga kepada bangsa Israel di atas gunung Sinai dengan suara gemuruh dan petir, dan menyuruh orang Israel menghadap kepada dia. Dan pada akhirnya menyuruh Musa naik gunung Sinai. Tuhan menandai kehadirannya dengan angin yang dahsyat halilintar, menunjukkan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat memastikan menjalani kehidupan ini. Sekalipun kita penuh kekurangan, terbatas, tapi Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Ia akan menyatakan dirinya dengan kedahsyatannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, melalui lidah api. Sudah dikasih dalam Tuhan, api juga gambaran tanda bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dalam perjanjian lama juga ketika Allah menjumpai Musa, ia menjumpai melalui api dalam belukar. Dan ketika bangsa Israel dituntun, ya dituntun melalui tiang awan, tiang api. Artinya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa Roh Kudus diperlukan bagi kita. Dan Tuhan telah menggenapkan janjinya untuk memberikan Roh Kudus itu, yang menolong kita, yang akan menuntun kita memahami segala sesuatu dan mengingat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga kita tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam menjalani kehidupan ini. Nah, sesudah dikasih dalam Tuhan, undanglah Roh Kudus, terimalah Dia,
Biarlah ia menjadi satu pribadi dalam kehidupan kita, yang tinggal dalam kita. Dan ia berkuasa, dia mengintervensi kehidupan kita dan berkuasa sepenuhnya, sehingga kita tahu bahwa ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan salah melangkah. Kita akan menikmati janji berkat Tuhan sepenuhnya, menikmati sukacita dan damai sejahtera yang ia janjikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.